Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di dalam perkuliahan mata kuliah KPK 3 ya, keselamatan pasien dan K3 dalam keperawatan. Untuk materi kali ini yaitu tentang asuhan keperawatan, kesehatan dan keselamatan kerja. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Asuhan keperawatan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja ini sama ya dengan asuhan keperawatan secara umum, yaitu dimulai dari proses pengkajian, diagnosis, kemudian dari diagnosis itu dilakukan perencanaan, dari perencanaan kemudian diimplementasikan dan dievaluasi. Di dalam pengkajian kita tentunya membutuhkan suatu instrumen untuk melakukan pengkajian. Nah, pengkajian sendiri bisa dari survei, kemudian dari observasi, kemudian juga bisa dari wawancara maupun pengukuran menggunakan alat. Ya. Dari situ data-data yang diperoleh maka akan dianalisa problem apa yang muncul. Dari problem tersebut kemudian disimpulkan menjadi sebuah diagnosa keperawatan. Baik menggunakan Nanda, menggunakan SDKI juga boleh ya. Dari diagnosis kemudian dibuat perencanaannya ya, apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan diagnosa tersebut, baik dari outputnya menggunakan NOC atau SLKI ya, standar luaran, kemudian dilanjutkan dengan implementasi atau NIC atau SIKI ya, standar implementasi keperawatan. Setelah diimplementasikan, kemudian setelah direncanakan ya tadi ya, kemudian dilaksanakan berupa implementasi tadi, SIKI maupun NIC tadi dilaksanakan secara real time ya, kenyataan, kemudian dievaluasi sejauh mana efektivitas implementasi atau tindakan yang telah dilakukan. Nah, memang perbedaannya di dalam asuhan keperawatan kesehatan kerja ini harus kita bedakan. Karena di dalam keperawatan kesehatan kerja itu ada problem yang sifatnya individual maupun yang bersifat kelompok. Karena kesehatan kerja itu merupakan kelompok rawan ya. Jadi kelompok di situ memang ada dua metode ASKEP ya. Kalau yang terpapar atau yang sakit individu, maka kita melakukan asuhan keperawatan individual. Tetapi jika menjadi permasalahan kelompok, berarti kita memiliki asuhan keperawatan kelompok khusus, yaitu kelompok pekerja. Ya, jadi ada dua macam ya. Nah, dua-duanya semuanya bisa menggunakan Anda NOC NIC jika di 3S belum ada, karena diagnosa keperawatan kesehatan kerja ini di SDKI mungkin masih sedikit atau bahkan belum update dengan Anda yang terbaru ya. Meskipun memang SDKI menyatakan tidak 100% mengadopsi Nanda. Nah, bisa kita menggunakan Anda karena lebih lengkap untuk diagnosa yang kelompok khususnya. Baik, kita lanjut. Nah, pendekatannya tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam kesehatan kerja itu tidak hanya individu saja ya. Di sini ada aspek individu, kemudian tadi ada aspek kelompok, sekaligus aspek keluarga. Ketika kita sebagai perawat bekerja sebagai occupational health nursing atau OHN, maka keluarga dari pekerja tersebut juga menjadi bidang sasaran dari asuhan keperawatan yang akan kita berikan. Ya. Jadi di dalam konteks industri itu ada individu, ada keluarganya, kemudian sebagai kelompok pekerja di situ yang menjadi satu kesatuan. Ya.
Kalau di masyarakat kan ada masyarakat ya, karena ini kelompok pekerja maka dikatakan sebagai kelompok. Nah, proses keperawatan kelompok pekerja dimulai dari pengkajian juga. Ya, kalau di pengkajian kelompok pekerja tadi bisa berdasarkan dari observasi, ya, karena kita mengkaji tidak hanya head to toe dari pekerja ya. Kalau head to toe itu hanya individual, tetapi dalam kelompok pekerja kita juga mengkaji aktivitas kerjanya ya. Jadi mereka melaksanakan kegiatan apa itu juga diobservasi karena dalam setiap pekerjaan, aktivitas pekerjaan atau proses industri tersebut itu ada risikonya, baik risiko menyebabkan penyakit akibat kerja atau juga kecelakaan kerja. Selain itu juga ada survei lingkungan, ya. Survei lingkungan untuk mengetahui adakah risiko hazard atau risiko bahaya di lingkungan kerja tersebut. Nah, ini menjadi proses kelompok tadi ya, tidak hanya individualnya. Dari situ kemudian dianalisis. Kemudian muncul diagnosa, perencanaan, intervensi, dan evaluasi. Nah, di dalam intervensi kita bedakan menjadi 3 ya. Ada intervensi yang sifatnya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Ya, mungkin sedikit berbeda dengan yang asuhan keperawatan individual di klinis ya, baik di rumah sakit maupun di layanan rawat inap lainnya. Nah, di sini kita mengklasifikasikan menjadi 3. Kenapa? Pencegahan ya dasarnya ya. Karena memang di kelompok pekerja itu tidak setiap hari ada yang sakit. Ya. Sehingga apa? Sehingga bukan berarti karena tidak ada yang sakit tidak dilakukan asuhan. Ya. Tidak seperti itu kalau di kelompok pekerja. Meskipun tidak ada yang sakit ya atau yang celaka, justru itulah yang diharapkan. Makanya di industri-industri besar itu sangat menjaga sekali angka zero accident atau 0 kecelakaan. Kecelakaan kerja. Mereka sangat menjaga itu. Kenapa? Kaitannya dengan nanti kepercayaan investor, kepercayaan pasar terhadap proses produksi di industri tersebut ya. Semakin tinggi kecelakaan kerja, maka investor ya, investor itu yang menanamkan uang di industri tersebut juga akan tidak percaya ya. Maka akan berpindah ke industri yang lain atau perusahaan yang lain yang lebih menerapkan safety kepada pekerjanya. Kenapa? Ya karena terkait dengan perizinan, kemudian kemanusiaan, hak-hak pekerja dan lain-lain ya. Karena kalau angka kejadian nih penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerjanya tinggi, otomatis ya perizinan akan dipantau dari Dinas Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan ya. Karena industri kan harus ada izinnya. Izin berlaku ya 5 tahunan misalkan. Nanti kalau mau perpanjangan maka akan menjadi sorotan jika ada kasus-kasus yang tinggi baik PHK maupun KK. Ya, dari sinilah pentingnya intervensi dari keperawatan juga ya, OHN dari Occupational Health Nursing di dalam menjaga supaya tercapai zero accident tiap tahunnya ya, dari melakukan intervensi yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Kita sudah tahu tentunya pencegahan primer itu apa saja, pencegahan sekunder apa saja, pencegahan tersier apa saja, nanti di belakang kan kita bahas ya. Kemudian dievaluasi, dari evaluasi kemudian dilakukan proses lagi pengkajian hasilnya, kemudian dianalisis lagi masih adakah permasalahan yang sama. Jika permasalahannya sama berarti efektivitas tindakan intervensinya tidak bagus, maka harus punya strategi yang lain ya, dan seterusnya. Tahap pertama yaitu tahap pengkajian ya. Di dalam pengkajian kita mengkaji satu jenis industrinya ya. Kemudian kondisi tempat kerjanya seperti apa ya,
apakah ya tanahnya mungkin tidak rata, ya, kemudian letaknya di ketinggian, ya, atau di tengah laut, ya, itu kita kaji. Kemudian jumlah pekerjanya atau populasi pekerja, proses pekerjaannya, ya, ada yang proses pekerjaannya membutuhkan kegiatan yang berulang-ulang, ya, sehingga berisiko terhadap ergonomi, atau proses pekerjaannya duduk terlalu lama, itu juga proses pekerjaan yang perlu kita kaji. Kemudian apakah sudah ada program kesehatan di industri tersebut, itu juga harus dikaji, dan stresor. Kemudian selain itu juga mengkaji riwayat atau sejarah berdirinya industri, struktur organisasinya seperti apa, sehingga kita nanti ketika bekerja sebagai OHM di industri tersebut, kita harus tahu posisi dan letak, ya, kita di mana, kewenangan kita, karena kita bekerja sebagai salah satu karyawan, ya. Ketika direkrut menjadi occupational health nursing di suatu industri, maka kita statusnya sebenarnya juga sebagai karyawan. Maka kita harus tahu. Selain tahu memposisikan kita juga tahu kebijakan di dalam industri tersebut seperti apa dari strukturnya, ya. Sehingga ketika kita menawarkan suatu solusi, ya, itu bisa tahu ke siapa dan tidak salah alamat, ya. Nah, itu pentingnya struktur organisasi. Selain juga terkait dengan tadi kebijakan, karena kalau kita mengadvokasi orang di tingkat bawah, tapi kalau tingkat manajerialnya nggak mengizinkan, ya, maka akan terjadi konflik di dalamnya. Itu pentingnya. Kemudian kebijakan lama kerja, izin kerja, keamanan, ini juga dikaji. Pelayanan pendukung, apakah sudah ada jaminan keselamatan kerja, jaminan hari tua atau jam sostek, ya. Kemudian pendidikan berkelanjutan baik berupa pelatihan, ya, dan juga ada rekreasi. Terus dikaji juga hubungan antara pekerja, apakah terjadi keharmonisan di antara pekerja di dalam industri tersebut atau tidak. Kemudian lanjutannya adalah kondisi lingkungan sekitar, ya, kondisi bangunan, fasilitas yang ada, area tempat kerja, ya, dan area di luar tempat kerja. Ini memang sedikit berbeda, ya, dengan pengkajian pada keperawatan individual, ya, yang head to toe, ya, dari kepala sampai kaki. Kalau itu kan yang kita kaji organnya, ya, seperti apa dari rambutnya, matanya, kemudian mulut, hidung, tenggorokan, ke bawah, dan seterusnya. Tetapi kalau di kesehatan kerja memang ada yang pengkajian kelompok, ya, yang membutuhkan pengkajian yang seperti ini. Mirip keperawatan komunitas, ya, karena memang kelompok khusus itu bagian dari keperawatan komunitas. Kemudian pengkajian populasi tadi karakteristik berdasarkan satu jumlahnya, kemudian gender, ya, jenis kelamin, kemudian umur, ras, suku, agama, status sosial ekonomi, dan gaya hidup. Kemudian tipe penempatan kerja, ya, kondisi fisik, apakah sudah sesuai dengan ergonomi kerjanya belum. Jangan sampai ada yang tinggi badannya mungkin mohon maaf pendek, tetapi ditempatkan di pekerjaan-pekerjaan yang butuh meraih sesuatu tanpa tangga atau alat bantu. Nah, itu tidak ergonomis, ya. Atau mungkin postur tubuhnya kecil tapi harus mengangkat-angkat berat. Nah, ini juga tidak sesuai dengan tipe penempatan pekerja. Kemudian latar belakang pendidikan dan kebutuhan. Dicek juga tingkat ketidakhadiran, apakah tinggi. Kalau tinggi berarti ada permasalahan kesehatan di industri tersebut. Ya, maka harus kita kaji apa problemnya, ya, yang menyebabkan kok tinggi sekali ketidakhadiran. Nah, ini menjadi catatan tersendiri kita sebagai OHM. Kemudian keterbatasan fisik, ya. Adakah kebijakan terkait orang-orang difabel, ya, disabilitas di
industri tersebut. Adakah perlakuan khusus? Ya, misalkan penempatan jenis kerjanya ya, mungkin ada orang yang pekerja yang tadinya mengalami kecelakaan kerja, kan tidak boleh harus langsung di PHK ya. Setelah rehabilitasi, ada tidak pekerjaan yang memungkinkan dilakukan oleh pekerja yang tadi mengalami kecelakaan kerja itu. Kalau ada, maka ini masuk dalam kategori keterbatasan tadi ya, difabel. Kemudian mengkaji proses pekerjaan, meliputi peralatan kerja yang digunakan sehari-hari ya, kemudian proses pembuatan bahan atau kegiatan selama kerja, jenis bahan yang digunakan, limbah pekerjaan ya, terdiri dari jenis limbahnya, jumlahnya seberapa banyak, resiko bahayanya terhadap pekerja termasuk pada masyarakat ya. Sehingga apa? Cara pengolahannya harus benar, tidak boleh dibuang di lingkungan sekitar, misalkan limbah ya. Limbah dibuang ke sungai itu tidak boleh ya. Atau limbahnya berupa produk asap yang cerobongnya keluar ke lingkungan sekitar tanpa disaring terlebih dahulu ya. Itu juga tidak boleh ya. Nah, ini juga harus dikaji secara tepat. Kemudian pengkajian program kesehatan yang ada terkait kebijakan kesehatan, misalkan adakah kotak P3K, kemudian adakah klinik sendiri, kalau tidak ada klinik sendiri, adakah tenaga kesehatan yang ditempatkan, ya kalau tidak ada, apakah sudah ada tenaga kerja yang dilatih, kemudian kerjasama dengan klinik atau puskesmas yang terdekat. Ini juga harus dicek termasuk kepesertaan di dalam layanan kesehatan. Kemudian pemberi pelayanan kesehatan di tempat kerjanya tadi, jaminan kesehatan, kemudian program pendidikan kesehatan, apakah juga dilakukan promosi kesehatan terhadap pekerja, ya, termasuk adanya unit konseling. Kemudian pencatatan dan pelaporan selama ini seperti apa ya? Jika terjadi kasus penyakit akibat kerja, ya mungkin ada pekerja yang sakit pada saat proses bekerja, atau mungkin dia selama bekerja yang mengalami penyakit tertentu, kecelakaan, itu selama ini yang nyatat siapa, pelaporannya bagaimana, apakah sudah tepat, ini harus dikaji ya. Kemudian program pelayanan sosial ya, pada masyarakat sekitar, pernahkah industri tersebut melakukan layanan kepada masyarakat sekitar, baik berupa bantuan, ya, bantuan pangan, mungkin layanan kesehatan, atau bahkan membagikan produk dari industri tersebut ya, sebagai bentuk pelayanan sosial. Kemudian dilakukan pengkajian stresor, ya, baik stresor yang sifatnya bersumber dari internal, ya, individu pekerja itu sendiri maupun eksternal. Kalau individu sendiri berarti kaitannya dengan penyakitnya, kemudian sosial ekonomi yang tidak memadai, atau mungkin juga ya, mekanisme coping pada dirinya yang tidak adekuat. Sedangkan eksternal itu kaitannya dengan hubungan antar atasan, ya, dengan atasan, atau juga dengan pekerja yang lain. Ya, atau lingkungan fisik tempat kerjanya yang dianggap tidak nyaman, tidak mendukung, ya, target yang terlalu tinggi, ya. Kemudian juga faktor risiko bahaya ya, hazard di tempat kerja sehingga menjadikannya was-was saat bekerja. Ini juga merupakan bagian dari stresor. Ini harus dikaji ya, karena nanti kita akan mencarikan intervensi atau solusi yang tepat. Kemudian secara hazard ya, kita harus mengkaji adakah faktor hazard berupa fisik, kimia, biologi, ergonomi maupun psikososial ya. Ini sudah kita bahas di materi sebelumnya ya. Fisik itu seperti kebisingan, radiasi, getaran ya.
kemudian faktor kimia dengan cara inhalasi, ya, masuk secara inhalasi mungkin ke hirup ya, kemudian lewat kulit, pencernaan, mata dan lain-lain ya. Ini sudah pernah dijelaskan. Kita lanjut saja. Beberapa penyakit umum ya, ada perdarahan, asfiksia, shock, pingsan, kecelakaan atau cedera akibat kecelakaan, patah tulang, masuknya benda asing ya, cedera akibat lingkungan, radang pada mata, konjungtivitis, penyakit demam, sakit kepala, sakit gigi, hidung berdarah, sakit perut, ya, dan lain sebagainya. Karena di sini memang tidak hanya penyakit yang sifatnya jangka panjang, ya, efek dari bekerja, ya, tetapi juga penyakit-penyakit yang aktual yang dialami oleh pekerja itu bagian dari yang harus kita berikan pelayanan secara direct care. Kemudian beberapa penyakit yang dapat menurunkan produktivitas kerja, ya, seperti TBC jantung, kemudian penyakit yang timbul akibat kerja, pneumokoniosis, dermatosis, dan lainnya. Kemudian gizi kerja yang kurang baik, lingkungan yang kurang menunjang, kesejahteraan yang tidak memadai ya, mungkin industri-industrinya belum mendapatkan kebijakan yang tepat terkait reward ya. Kemudian fasilitas perusahaan yang masih kurang dan belum menerapkan peraturan-peraturan yang ada secara penuh. Nah, dari beberapa pengkajian tadi tentunya masih ada pengkajian-pengkajian lain kalau di breakdown ya, didetailkan dari masing-masing tadi. Nah, kita lanjutkan ke diagnosa. Diagnosa rumusannya problem, etiologi, problem, kemudian karakteristik dan simptom ya, etiologi dan sign simptom ya. Nah, di sini memang kita masih ada dua jenis ya, penggunaan diagnosa keperawatan kerja berdasarkan OMAHA sistem ya. OMAHA sistem pakai PS, problem, etiologi, dan sign symptom. Problemnya sendiri ya, ada aktual, risiko potensial, tetapi tidak ada petunjuk khusus seperti apa. Ya, ini seperti keperawatan komunitas yang masih menggunakan OMAHA sistem ya. Nah, kita juga bisa menggunakan yang kedua Nanda. Kalau Nanda ini kan sudah paten ya, dalam artian diagnosanya sudah disebutkan sehingga kita tinggal menggunakan. Kalau yang tadi menggunakan OMAHA sistem, maka kita membuat statement sendiri. Ya. Misalkan risiko meningkatnya gangguan pendengaran pada divisi engineering, ini di Nanda nggak akan ada. Ya, karena ini membuat statement sendiri. Sehingga kalau menggunakan ini, ya, nanti problemnya sama, beda orang mungkin beda statement. Meskipun secara kesimpulan sama, ya, secara kesimpulan semua, tapi kalimat atau statementnya bisa berbeda. Nah, kalau menggunakan Ananda maka akan sama. Ya, di sini diagnosa Ananda yang berkaitan dengan kesehatan kerja yang pertama adalah domain keamanan atau proteksi. Itu ada risiko infeksi karena di industri juga ada bahaya infeksi ya, hazard biologi ya. Kemudian cedera fisik ya, ini bahaya fisik. Ini risiko jatuh, cedera, cedera termis ya, kena panas ya. Trauma fisik, gangguan integritas kulit, integritas jaringan ya, dan kemudian untuk bahaya lingkungan ada kontaminasi, risiko kontaminasi, cedera okupasional ya, kemudian risiko keracunan. Sedangkan di kelas proses pertahanan diri ada reaksi alergi, alergi latek maupun risiko alergi latek. Ini contoh beberapa diagnosa yang bisa diambil dalam proses asuhan keperawatan kesehatan kerja ya,
untuk domain keamanan saja. Mungkin nanti akan masih banyak yang lain, termasuk yang ASCII individual. Kalau ASCII individual maka akan sama persis dengan yang klinisi ya, yang klinis ya, seperti di rumah sakit dan lain-lain untuk diagnosanya. Kalau untuk kelompok, mungkin ada yang beberapa menggunakan seperti ini, ada yang sama dengan diagnosa keperawatan komunitas ya, perilaku cenderung berisiko, kemudian diagnosa-diagnosa keperawatan komunitas yang lainnya. Tahap ketiga yaitu perencanaan. Tadi ada intervensi primer, sekunder, dan tersier. Tentunya di dalam intervensi di NIC maupun SIGI, ya, untuk intervensi itu ada beberapa klasifikasi ya. Ada yang edukasi, ada direct care ya, ada kolaborasi dan seterusnya. Nah, di sini nanti kita tinggal memisahkan dari SIGI maupun NIC tadi mana yang bisa dilakukan sebagai prevensi primer ya, yaitu bentuk promosi kesehatan, pencegahan penyakit, memelihara kesehatan optimal dan menghindari stresor seterusnya. Kemudian mana yang masuk di klasifikasi sekunder ya, berupa screening, diagnosis, pengobatan ya, dan seterusnya. Sedangkan tersier yaitu rehabilitasi. Nah, dari NIC maupun SIGI itu dikelompokkan di sini. Kita pisahkan mana yang primer, sekunder, dan tersier. Nah, rencana keperawatan kesehatan kerja berdasarkan upaya kesehatan yang tadi, peningkatan kesehatan primer berupa health education ya pada pekerja, kemudian peningkatan kemudian ada bentuk lain yaitu peningkatan dan perbaikan gizi pekerja, perkembangan kejiwaan pekerja yang sehat, ya, rekreasi, pemeriksaan sebelum kerja atau prakerja, ya, dan lain-lain. Kemudian untuk perlindungan khusus atau specific protection ya, itu berupa imunisasi, apalagi di saat kondisi COVID seperti sekarang. Ini ya, specific protection ini sangat penting untuk pekerja. Kemudian hygiene yang baik, sanitasi lingkungan, ya, perlindungan diri ya terhadap bahaya dan lain-lain. Kemudian diagnosa dini, ya, early diagnosis dan prompt treatment. Ini untuk mencari tenaga kerja yang baik perorangan maupun kelompok terhadap gangguan penyakit tertentu ya, sehingga perlu dilakukan screening ya, screening untuk mengetahui kondisi pekerja, general check up dan juga ada penyaringan. Kemudian pencegahan kecacatan atau disability limitation yaitu dengan pengobatan adekuat, perawatan yang baik, penyediaan fasilitas untuk membatasi kecacatan dan mencegah kematian. Yang berikutnya adalah pemulihan. Pemulihan tidak hanya dari penyakitnya ya, selesai rehabilitasi, sembuh dari penyakit, kemudian selesai, enggak, harus didiklat untuk melatih kemampuan yang ada supaya bisa kembali bekerja sesuai dengan kemampuannya saat ini ya. Mungkin ada yang kecelakaan kerja, mengalami patah tulang atau harus amputasi, itu maka harus dilatih dengan kemampuan saat ini apakah masih bisa memungkinkan. Kemudian pendidikan di masyarakat ya, berupa menggunakan tenaga kerja yang difabel, disabilitas ya. Ini juga bentuk dari rehabilitasi. Kemudian penempatan tenaga kerja yang difabel tadi secara selektif ya. Jangan menempatkan yang tidak sesuai, mungkin dia ada keterbatasan, ditempatkan di suatu pekerjaan yang membutuhkan orang normal, tentunya nanti tidak akan baik ya hasilnya. Kemudian terapi kerja di rumah sakit yang tentunya
di cover oleh jaminan ya. Kalau tidak ada jaminan berarti perusahaan yang akan membiayai jika memang akibat kecelakaan kerja. Kemudian implementasi dalam melakukan implementasi ya, perawat harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu deskripsi kegiatan yang jelas. Jadi implementasi dari setiap kegiatan tadi harus jelas. Bekerja dalam teamwork karena di kesehatan kerja perawat tidak bisa kerja sendiri ya, seperti dijelaskan di dalam level pengendalian ya. Dari eliminasi hazard itu tentu kita tidak bisa bekerja sendiri ya, kita bekerja di dalam satu teamwork, bekerja secara sistematis dan bekerja sama dengan berbagai divisi serta melakukan kunjungan rumah atau follow up. Tahap kelima adalah evaluasi. Di dalam evaluasi ada 3 jenis, yaitu struktur, proses, dan hasil. Struktur itu terkait dengan kegiatan yang dilakukan, ya, seperti ruangan, alat, bahan, SDM, ya, pendanaan, itu evaluasi struktur. Jadi dalam melakukan suatu kegiatan promosi kesehatan, misalkan berupa penyuluhan, gitu ya. Nah itu berarti evaluasi struktur adalah kesiapan dari ruang, alat, bahan, dan lain-lain. Kemudian evaluasi proses itu terkait dengan semua yang dilaksanakan dalam kegiatan seperti respon dari pekerja, manajer, pemberi layanan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk evaluasi hasil itu terkait dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pasca dilakukan kegiatan. Kemudian perlu ditetapkan ya untuk asuhan keperawatan ini ya untuk meningkatkan kinerja ya. Kemudian menurunkan angka ketidakhadiran, penurunan angka tenaga kerja yang berubah, dan angka penyakit akibat kerja. Ini pentingnya asuhan keperawatan kesehatan kerja di dalam suatu industri. Ya. Baik, karena sudah habis, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.